Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maheswari Waranggani Arkana, NIM 190235157 dari jurusan Manajemen SBM ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis SWOT dan komunikasi pembangunan Martha Tilaar Group dengan metode TOAS. Saya memilih Martha Tilaar karena menurut saya brand ini adalah contoh luar biasa bagaimana sebuah perusahaan lokal bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan budaya. Melalui produk dan komunikasinya, Martha Tilaar berhasil membawa pesan bahwa kecantikan sejati tidak hanya soal penampilan luar, tetapi juga tentang keseimbangan antara tradisi, inovasi, dan kontribusi sosial. Martha Tilaar Group berdiri pada tahun 1970-an oleh Dr. Martha Tilaar, seorang tokoh perempuan inspiratif Indonesia. Beliau mengusung filosofi Local Wisdom Global Concept, yang berarti menggabungkan kearifan lokal Indonesia dengan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Brand ini menaungi berbagai produk seperti Sari Ayu, PAC, Dewi Sri Spa, dan Mirabella. Semua produk tersebut tidak hanya dibuat untuk mempercantik tampilan fisik, tetapi juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Dr. Martha Tilaar percaya bahwa setiap perempuan Indonesia berhak tampil percaya diri dengan identitasnya sendiri, dan pesan inilah yang terus menjadi dasar komunikasi perusahaan hingga saat ini. Martha Tilaar Group memiliki banyak kekuatan yang membuatnya mampu bertahan selama lebih dari 4 dekade. Yang pertama, identitas brand yang kuat dan berakar pada budaya Indonesia. Brand ini tidak hanya menjual kosmetik, tetapi juga menjual nilai-nilai budaya dan kebanggaan nasional. Kedua, produk berbahan alami dan ramah lingkungan. Sejak awal, Martha Tilaar sudah mengangkat konsep Green Beauty, jauh sebelum tren keberlanjutan menjadi populer. Ketiga, komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Melalui Martha Tilaar Foundation, perusahaan ini secara konsisten memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan kepada perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi. Dan keempat, reputasi serta kepercayaan konsumen yang tinggi. Selama lebih dari 40 tahun, Martha Tilaar berhasil mempertahankan citra sebagai brand lokal berkualitas yang bisa bersaing di tingkat global. Namun, tentu saja, tidak ada perusahaan yang sempurna. Martha Tilaar juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa menjadi tantangan di era digital saat ini. Pertama, strategi pemasaran digital yang belum sekuat brand baru. Brand modern seperti Scarlett atau Something lebih agresif di media sosial, dengan pendekatan visual dan influencer yang sangat kuat. Kedua, desain kemasan yang masih terkesan klasik. Bagi generasi muda, tampilan produk sering menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Selain itu, harga produk yang relatif premium membuat brand ini belum sepenuhnya menjangkau pasar menengah ke bawah. Dan terakhir, inovasi produk yang berjalan lebih lambat karena Martha Tilaar berusaha menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan kebutuhan modern. Di sisi lain, Martha Tilaar punya banyak peluang besar di masa depan. Pertama, tren global yang semakin mendukung produk alami dan etis. Konsumen kini lebih sadar akan lingkungan dan memilih brand yang memiliki nilai keberlanjutan. Kedua, semakin banyaknya gerakan pemberdayaan perempuan. Hal ini sangat relevan dengan visi Martha Tilaar yang sudah lama fokus pada perempuan sebagai agen perubahan sosial. Ketiga, perkembangan e-commerce dan media sosial. Digitalisasi membuka peluang untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kalangan muda. Dan keempat, peluang kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga internasional. Dengan reputasi dan visi yang sejalan, Martha Tilaar bisa memperluas dampak sosialnya melalui program keberlanjutan dan edukasi. Meski punya banyak peluang, ancaman di industri ini juga cukup besar. Persaingan semakin ketat, baik dari brand global maupun lokal baru yang lebih inovatif dan agresif. Selain itu, selera konsumen muda sangat cepat berubah, dan mereka cenderung mencari pengalaman visual serta interaktif yang kuat di media sosial.
Kondisi ekonomi juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk premium. Dan terakhir, munculnya fenomena greenwashing, di mana banyak brand mengklaim natural tanpa bukti nyata, bisa mengaburkan citra Martha Tilaar sebagai brand yang benar-benar peduli lingkungan. Untuk menghadapi semua itu, dilakukanlah analisis TOS untuk merumuskan strategi pengembangan ke depan. Pertama, strategi SO atau Strength Opportunity. Martha Tilaar dapat memanfaatkan kekuatan budayanya untuk merespon tren keberlanjutan global. Caranya dengan memperkuat citra sebagai green beauty brand dan memperluas edukasi publik tentang pentingnya bahan alami serta budaya Indonesia melalui komunikasi yang kreatif dan digital friendly. Kedua, strategi ST atau Strength Threat. Brand ini dapat menggunakan reputasi sosial dan nilai budayanya untuk menghadapi persaingan global. Dengan pendekatan komunikasi yang berfokus pada nilai atau value-driven communication, Martha Tilaar bisa membedakan dirinya dari brand lain dan membangun loyalitas konsumen jangka panjang. Ketiga, strategi WO atau Weakness Opportunity. Peluang digitalisasi bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan di bidang pemasaran atau marketing melalui penguatan digital branding, desain kemasan yang lebih modern, dan pendekatan yang dekat dengan generasi muda. Martha Tilaar dapat tetap relevan tanpa meninggalkan akar budayanya. Dan terakhir, strategi WT atau Weakness Threat. Untuk menghindari ancaman pasar global, Martha Tilaar perlu beradaptasi melalui inovasi produk, modernisasi organisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Misalnya, dengan pemerintah, komunitas lokal, atau lembaga pendidikan. Pendekatan ini membuat brand tetap tangguh sekaligus berkontribusi dalam pembangunan sosial. Melalui analisis ini, kita bisa melihat bahwa Martha Tilaar Group tidak hanya berbicara tentang kecantikan, tetapi juga tentang pemberdayaan, keberlanjutan, dan identitas bangsa. Perusahaan ini menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi pembangunan dapat diwujudkan lewat industri yang mungkin terlihat sederhana, seperti kosmetik, namun memiliki dampak sosial yang luas. Seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Martha Tilaar. Kecantikan sejati adalah harmoni antara tradisi, inovasi, dan kontribusi sosial. Kalimat ini tidak hanya mencerminkan filosofi perusahaannya, tapi juga menjadi pesan penting bagi kita semua, bahwa pembangunan yang berkelanjutan dimulai dari komunikasi yang membawa nilai, makna, dan empati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Maheswari Waranggani Arkana, dan inilah analisis SWOT dan komunikasi pembangunan Martha Tilaar Group dengan metode TOS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.